Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih baik, tidak ada kata yang lebih mulia yang kita ucapkan pada siang hari ini mengawali daripada khutbah Jumat kita, melainkan kata pujian, kata tahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang dicurahkan Allah dalam hidup kita. Nikmat yang amat begitu besar, nikmat yang amat begitu banyak, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghitung nikmat itu. Lalu kemudian banyak di antara manusia yang lupa untuk menjadikan nikmat itu sebagai media untuknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kemudian ada sekelompok manusia juga yang mereka sadar, yang mereka tahu bahwa nikmat itu adalah merupakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian digunakan di jalan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidaklah seseorang disebut sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah sebelum kemudian terlahir dalam kehidupannya menjadi seorang hamba yang menggunakan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan nikmat itu membuat dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa besar ancaman yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, sebagaimana yang kita lihat dalam Quran surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadida. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan jika kamu mensyukuri nikmat Allah maka Allah akan menambahi nikmat, tetapi apabila kamu mengingkari nikmat tersebut maka Allah akan mengazab dengan azab yang sangat pedih. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka untuk itu mari kita jadikan diri kita sebagai abdan syakura,
sebagai seorang hamba yang benar-benar mensyukuri nikmat Allah dengan senantiasa kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita jadikan beliau sebagai uswah dan qudwah dalam kehidupan, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, lalu kemudian hadis ini ditulis dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap-tiap kalian, kata Nabi, adalah pemimpin, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in, seorang suami dia juga adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ahli baitihi, dan dia akan bertanggung jawab terhadap seluruh ahli keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun, seorang istri juga adalah menjadi seorang pemimpin. Wa hiya mas'ulatun an ahli baiti zawziha, dan dia pun akan mempertanggungjawabkan daripada keluarga dari suaminya. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka setiap-tiap kalian, kata Nabi, adalah juga pemimpin, dan kalian akan bertanggungjawab terhadap apa yang dia pimpin. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini memberikan dua hal pelajaran yang penting untuk kemudian kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah bahawa sesungguhnya kita dilahirkan ke atas dunia, berawal daripada dahulu kita berada di alam rahim 9 bulan 10 hari lebih kurang lamanya. Kita dijadikan Allah daripada setetes nutfah, lalu kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, lalu kemudian menjadi tulang belulang, sampai kemudian ditiupkan roh ke dalam jasad, hingga kemudian kita berada dalam rahim itu 9 bulan 10 hari lamanya. Maka kemudian kita terlahir ke atas dunia. Bahawa dilahirkan Allah Subhanahu wa taala kita ke atas dunia ini tidak hanya sebagai khalifatu fil ard, tetapi kemudian menjadi seorang abidullah, seorang yang akan memelihara, seorang yang akan memimpan dirinya untuk menjaga muka bumi Allah ini, lalu kemudian menjadi seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita ini punya tanggung jawab yang diemban, punya amanah yang besar yang diemban kepada kita, bahawa sesungguhnya amanah itu telah merupakan amanah yang dipikul oleh manusia. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard. Ketika Allah dahulu mengamanahkan, mengembankan amanah itu kepada langit, maka langit kemudian tak sanggup memikul. Kemudian Allah embankan amanah kepada bumi, bumi pun tak sanggup memikul. Inna aradna 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Bahkan ketika amanah diembankan kepada gunung, gunung pun tak mampu memikul. Siapa yang sanggup memikul amanah itu, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah? Al-insan, itu yang disebut dengan manusia. Innahu kana zaluman jahula. Tetapi kemudian ketika amanah dipikul oleh manusia, maka ada di antara manusia yang luput, ada di antara manusia yang tidak mau mengemban amanah itu dengan baik, sehingga kemudian membuat kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka oleh karena itu perjalanan kita tidak hanya sebatas di atas dunia, tapi ada kehidupan yang kekal, ada kehidupan yang lebih abadi setelah dunia ini. Itulah yang disebut dengan kehidupan akhirat. Harus ada kesadaran yang kuat, harus ada keyakinan yang kokoh dalam hati kita, dalam diri kita,
bahawa perjalanan kita tidaklah berakhir sebatas di dunia, tetapi ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Maka untuk itu saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mari kita pimpin diri kita untuk kemudian menjadi orang-orang yang menjaga muka bumi Allah ini, memelihara kelestarian muka bumi Allah ini dengan tidak kemudian membuat kerusakan, tidak membuat onar, tidak membuat keributan, tidak membuat maksiat-maksiat, tidak membuat perkara-perkara yang fahsyat dan mungkar, bahkan kemudian tidak melakukan perbuatan dosa besar di hadapan Allah dan Rasulnya. Begitu juga kemudian mari kita jadikan diri kita menjadi seorang abidullah, jadi seorang yang betul-betul tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Karena ketika ada seseorang yang tidak mau mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, maka dia dianggap sebagai pelaku maksiat, sebagai orang yang mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini tidak sedikit saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, banyak orang yang melalaikan amanah tersebut. Banyak orang menganggap sepele amanah tersebut. Banyak orang hari ini ketika dia tidak menjalankan perintah Allah, tetapi kemudian dia hidupnya seolah-olah tidak punya beban, tidak ada punya rasa malu, tidak punya rasa dosa ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut. Na'udzubillah summa na'udzu min dzalik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka kelak akan diminta Allah pertanggungjawaban. Bahkan bukan hanya sebatas itu, bahkan terhadap jasad kita pun harus kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak dapat bergeser kedua telapak kaki anak Adam di hari kiamat sebelum dia menjawab 4 pertanyaan. An umrihi fima abnah, kemana umur dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan harta-harta yang dia dapatkan dari mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Wa an ajsadihi fima ablah, begitu juga anggota tubuhnya, fisiknya, semua akan diminta pertanggungjawaban ke mana dia gunakan. Wa an ilmihi ma amila bihi, begitu juga ilmu pengetahuan yang telah dia ketahui, ke mana dia amalkan ilmu tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di samping itu kemudian punya tanggungjawab yang besar ketika seseorang telah mengemban atau berkehidupan berumah tangga bersama istri dan anak-anaknya. Hari ini banyak orang-orang tua menganggap bahwa saya sebagai seorang suami cuma punya kewajiban mencari nafkah. Urusan anak bisa solat, urusan anak bisa mengaji, urusan anak menutup aurat, urusan anak pandai belajar bidang-bidang studi yang lain, itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab istri saya. Saya hanya kerja mencari uang, mencari nafkah, selepas itu saya tidak mau tahu. Na'udzubillah. Begitu banyak mindset, begitu banyak persepsi di kalangan rumah tangga, khususnya kepada para suami, bahwa dia menganggap tugasnya hanya mencari uang, mencari nafkah dan sebagainya. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, bila kita kembali kepada Al-Quran, coba kita lihat dalam Al-Quran ketika Allah membicarakan tentang keluarga-keluarga teladan, keluarga-keluarga yang patut dicontoh dan diteladani. Siapakah yang menjadi teladan dalam rumah tangga yang dibicarakan Allah dalam Al-Quran? Semua mereka adalah para ayah-ayah, semua mereka para bapak-bapak yang menjadikan contoh yang baik terhadap anak. Ketika Allah menceritakan keluarga Luqman dalam Quran surah Luqman yang kita baca, begitu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dominasi pendidikan yang paling dominan adalah seorang ayah. Maka Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan yang besar, dosa yang besar. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah salat. Ya bunayya la tamshi fi ardi maraha, wahai anakku jangan engkau berlaku sombong di atas muka bumi. Dan begitu juga sebaliknya yang lain. Artinya apa? Bahwa pendidikan yang mendominasi dalam rumah tangga bukan lahir dari seorang istri, tapi lahir daripada seorang ayah. Begitu juga Allah menceritakan keluarga Nabi Ya'qub alaihi salam ketika dia memberikan nasihat tauhid kepada anak-anaknya. Begitu juga Allah menceritakan keluarga teladan, yaitu keluarga Imran
Hingga kemudian ada dalam Al-Quran surah Ali Imran bagaimana keteladanan seorang Imran dalam menciptakan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini menunjukkan apa? Bahwa di balik tanggung jawab kita secara pribadi ada tanggung jawab yang besar yang harus kita pikul, yang harus kita emban. Sesungguhnya semua itu kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir, kata Nabi, fitrah, suci. Fa abawahu yuhawidanihi, tetapi kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, yang menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, yang menjadikan dia menjadi seorang yang beragama Majusi. Hari ini kita lihat kesadaran para orang tua dalam kemudian mendidik anak-anaknya sangat jauh daripada apa yang diharapkan. Kita lihat hari ini ketika kita ditimpa musibah yang berat, yaitu virus COVID-19, membuat anak-anak tidak sekolah, membuat anak-anak libur, walaupun kemudian ada belajar secara online atau yang disebut dengan belajar daring. Tetapi kemudian apa efek daripada belajar tersebut? Tidak membuat anak-anak terkontrol. Buktinya apa? Berapa banyak anak-anak kita yang sampai malam, bahkan sudah larut malam masih begadang di luar, masih berjalan ke sana dan kemari dan sebagainya, membuat kemudian mereka tidak mendapatkan perhatian daripada kedua orang tuanya. Bahkan naudzubillah, banyak seorang ayah hari ini dan seorang ibu hari ini tidak mau tahu jam berapa anaknya pulang ke rumah. Bahkan ada seorang ayah tak tahu ke mana anaknya pergi, sedang apa anaknya dia pun tak tahu. Kenapa? Karena dalam pikirannya hanya satu, tugas saya hanya mencari nafkah, mencari uang dan sebagainya. Maka untuk itu mari kita kembali untuk kemudian menyadari bahwa semua akan diminta kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan diri kita jadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin terhadap diri kita, pemimpin di keluarga kita, bahkan kemudian yang lebih besar cakupannya adalah menjadi pemimpin bagi masyarakat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kita kemampuan, diberikan kita ilham agar kemudian kita mampu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang betul-betul mengemban amanah tersebut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun.